warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, hingga kita bisa berkumpul dan salat subuh berjamaah di masjid ini. Salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesombongan adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan kerap kali kita definisikan sebagai orang yang memamerkan hartanya, orang yang memamerkan jabatannya maupun apa yang ia prestasikan. Akan tapi kesombongan dalam Islam itu berbeda dari apa yang kita rupakan. Kesombongan dalam Islam yakni orang-orang yang senantiasa menolak atau angkuh terhadap menerima kebenaran. Seperti contohnya iblis yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana Allah firmankan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kepada Adam kecuali iblis yang enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan juga kesombongan yang dilakukan oleh manusia, yakni seperti contohnya keangkuhan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Kita sudah mengetahui betapa angkuhnya Fir'aun ketika dinasihati oleh Nabi Musa, sampai-sampai ia mengaku sebagai Tuhan. Dan Rasulullah SAW peringatkan kita tentang bahayanya kesombongan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis ini jelas memperingatkan kepada kita bahwa sekecil apapun kesombongan yang ada dalam diri kita akan menjadi penghalang kita untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan juga akan merusak hubungan kita kepada manusia. Dan orang yang sombong cenderung merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik dan enggan untuk menerima nasihat atau kritik. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar mencegah dari sifat kesombongan ini? Yang pertama adalah kita harus selalu menyadari bahwa segala yang kita miliki, baik itu harta, kedudukan, ilmu maupun kekuatan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah makhluk yang lemah dan kita tidak mampu melakukan apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah senantiasa tawadhu. Yang sebagaimana Rasulullah SAW sangat terkenal dengan ketawaduannya. Meskipun beliau adalah umatnya paling mulia, namun beliau selalu rendah hati dan menghormati orang lain. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi daripada orang lain, meskipun beliau memiliki derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menerima nasihat-nasihat atau kritik dari orang lain, baik itu dari atasan kita maupun bawahan kita. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.